Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini kita akan bahas iPhone 2 jutaan. Ini kalau pakai casing kayak gini mirip banget iPhone ya. Kita buka aja. Ini adalah Tecno Spark 10 Pro. Harganya untuk yang 128GB ya, harganya 2 juta, lebih tipis banget. Sementara yang saya pegang ini adalah yang varian 256GB storage-nya. Harganya cuma 2,3 jutaan. Atau mendingan kamu cek aja ya link di deskripsi video, di situ kali aja dapat harga yang lebih menarik. Dan di kelas harga 2 juta, ini HP recommended banget dibeli. Ya, walaupun kelebihannya banyak, kekurangannya juga ada. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, kelebihannya adalah di bagian desainnya yang mewah banget. Kamu lihat aja sendiri nih, bagian belakangnya tuh mewah banget karena terbuat dari bahan kaca yang di finishing frosted glass. Jadi permukaannya tuh kalau kita raba-raba ya, mirip-mirip kayak bludru gitu. Lembut banget, mewah banget di genggaman. Dan juga nggak akan gampang nempel bercak sidik jari. Kecuali bagian dekat kameranya ya, karena di situ glossy. Dan ngomongin bagian kamera, ini didesain udah kayak HP Sultan ya, dengan 3 bubak kamera yang jaraknya agak berjauhan. Sementara untuk di bagian frame bodinya dibuat flat, dibikin datar, jadinya bodinya tuh berasa kotak banget, udah kayak iPhone 14 series. Untuk desain dan build quality, ini tuh bener-bener nggak berasa kayak HP kelas harga 2 juta lebih dikit. Ini tuh rasanya kalau dipegang ini tuh kayak HP harga 4 jutaan. Mungkin karena bodi kacanya kali ya. Sementara kalau untuk tampak depannya, ini juga kelihatan nggak murah. Kelihatan berasa mahal. Karena udah pakai layar bukan waterdrop notch ya. Udah pakai layar punch hole. Dan layarnya berukuran 6,8 inch. Udah Full HD Plus juga dan punya refresh rate layar 90 Hz. Dan untuk kualitas warnanya udah support color gamut DCI P3 100%. Jadinya kalau dilihat dari sisi mana aja, ini kualitas layarnya tetap tajam dan jernih. Kalau kita bawa ke outdoor gitu, masih cukup kelihatan, ya walaupun berasa agak gelap dikit ya, tapi masih nyaman buat penggunaan. Ya, tapi seperti biasa ya, layaknya Infinix, Tecno, maupun Itel, ini merek 3 serangkai, layarnya selalu cuma bisa support 5 sentuhan secara bersamaan. Ya, kalau menurut saya sih bukan masalah sama sekali ya. Ya, karena dalam prakteknya ya, dalam penggunaan harian, maksimal tuh pakai paling 4 jari. Itu pun pada saat main game ya, 2 jempol dan 2 telunjuk. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Layar 10 sentuhan maksimal itu penting nggak sih? Dan kalau untuk bagian audionya ya, Tecno Spark 10 Pro ini dilengkapi teknologi audio DTS atau Digital Theater System yang bikin kualitas suara kalau kita dengerin musik pakai earphone atau pakai speaker Bluetooth, suaranya tuh berasa lebih sauron kayak kita lagi ada di cinema atau lagi nonton bioskop. Sementara speakernya sendiri masih single, masih mono di sisi bawah HP. Tapi kalau menurut saya kualitas suaranya tuh udah berasa kenceng, berasa detail, dan cukup jernih. Ya kayak gini nih suaranya. Dan buat para pekerja di kota besar, Tecno Spark 10 Pro ini tuh cocok banget dijadiin daily driver karena sensornya lengkap, udah punya sensor NFC. Jadinya kan gampang ya kalau mau cek saldo atau top up saldo e-money sendiri, nggak perlu repot-repot ke ATM atau minimarket. Dan sensor lainnya juga lengkap, punya sensor cahaya untuk kecerahan layar otomatis, punya sensor giroskop juga, walaupun sensor giroskopnya masih software ya. Dan juga dia punya sensor magnetik untuk fitur kompas. Dan kalau HP ini dipakai buat navigasi ya, buat penunjuk jalan, buat buka aplikasi Google Map, atau buat para driver online nyari rejeki, ini bisa banget diandalin karena GPS-nya cepet dan akurat. Selain itu karena udah punya fitur kompas, jadinya baca petanya tuh lebih nyaman, karena kita tahu kita lagi menghadap arah mana di peta. Dan salah satu yang saya suka adalah sensor sidik jarinya yang jadi satu sama tombol power. Ya emang sih biasa, tapi ini bentuknya luar biasa. Karena kalau dilihat ya, tombol powernya tuh tipis. Seakan-akan tuh bukan sensor sidik jari. Tipis banget kayak gini, kayak tombol biasa, tapi punya performa baca jarinya cepet dan akurat. Sekali tap aja bisa langsung buka kunci. Mantep kan? Dan walaupun storage HP 2 jutaan ini udah luas ya, ada yang 128GB atau 256GB tergantung kamu belinya yang mana, ini masih bisa ditambah lagi, diekspansi lagi pakai micro SD. Tapi tetap bisa dual SIM. Karena HP ini tuh slot kartunya udah dedicated, udah punya slot khusus buat micro SD. Jadi bisa dual SIM plus micro SD berbarengan. Dan kalau kita perhatiin ya, slot kartunya tuh udah dilengkapi seal karet untuk mencegah debu dan cairan masuk.
Sementara kalau untuk bagian performa, nggak bisa dibilang istimewa sih, karena di kelas harga 2,3 jutaan, ada yang pakai chipset lebih kencang dari ini. Tapi kalau untuk kelas harga 2 juta, kalau kamu beli yang 128 GB gitu ya, ini tuh udah berasa ngebut kencang bikin puas. Karena Technospark 10 Pro ini pakai prosesor kencang Helio G88 12 nanometer yang udah ngebut tapi cukup irit daya. Ditambah 8 GB RAM bawaan yang bisa kita tambah lagi loh, pakai virtual RAM hingga 8 GB. Jadi totalnya 16 GB. Makanya kalau buat urusan multitasking, buka aplikasi banyak atau main game berat, HP ini pasti kuat. Waktu saya coba ya buat main game Mobile Legends, belum ada sih emang settingan grafis ultra, settingan FPS ultra, maksimal mentok di high aja buat grafis maupun FPS-nya. Tapi waktu saya coba main dengan settingan grafis maksimal, dengan settingan bayangan atau shadow-nya juga aktif, nggak tahu kenapa agak kurang nyaman aja mainnya. Karena seringkali yang namanya drop frame, patah-patah dikit gitu ya, jadinya kurang enak buat main. Jadi mending turunin settingan grafisnya ke smooth aja biar aman lancar. Padahal ini chipsetnya kenceng loh. Kok bisa gini ya? Kalau buat main game yang lebih berat sekelas PUBG Mobile, HP ini bisa jalanin game di settingan grafis Smooth Ultra, Balance Ultra, dan maksimal di HD High. Dan saat ini saya lagi mainin dengan settingan grafis mentok HD High. Udah nyaman, udah enak buat ngejar chicken dinner. Tapi kalau ngomongin gyroscope ya, karena masih software, jadinya gyroscope-nya tuh berasa delay. Kalau saya sih nggak pernah pakai gyroscope ya, manual aja. Pokoknya kalau buat main PUBG Mobile ini gampang banget chicken dinner. Asal mainnya jago, mainnya bener. Pokoknya asik lah buat mabar bareng teman-teman. Karena desainnya keren, jadinya kalau dilihat kan bikin bangga. Selain itu juga performanya kencang dan performanya stabil kalau dibuat main game cukup lama. Nggak pakai panas-panas ya paling anget-anget nikmat dikit aja lah. Dan baterainya juga awet untuk penggunaan yang cukup lama. Kalau untuk penggunaan multitasking harian, ini bisa tahan lebih dari sehari. Besoknya paling minta di charge. Dan waktu saya tes ya di dalam ruangan, terus terkoneksi jaringan WiFi, baterainya yang 5000 mAh ini kalau kita pakai buat main game Mobile Legends selama sejam baterainya cuma berkurang 17%. Kalau dipakai buat nonton YouTube selama sejam, baterainya terpakai 7%. Segini sih udah bisa dibilang awet, walaupun nggak pakai banget. Karena kalau dalam sehari kita udah nonton YouTube sejam, terus udah main game sejam, sisa baterainya masih lebih dari 75%. Ya, pokoknya sampai malam ini masih sisa. Tinggal dicas aja deh. Dan buat ngecasnya sendiri, ya walaupun nggak cepet-cepet banget, ini juga nggak lama-lama banget, karena ini udah 18 watt. Waktu dicas pakai charger bawaannya ya, dalam waktu 1 jam tuh terisi 52%. Selama 2 jam terisi 92% dan butuh waktu sekitar 2 jam 18 menit kalau mau penuh 100%. Untuk ngecasnya lumayan lah, nggak lama-lama banget, ya walaupun nggak bisa dibilang cepet. Untuk 50% ngecasnya nggak perlu sampai sejam. Dan salah satu keunggulan lagi ya dari HP ini adalah bagian kameranya. Buat foto-foto tuh udah bisa banget diandelin, apalagi buat yang suka foto selfie di segala kondisi. Karena HP ini punya kamera depan udah 32 megapiksel dengan aperture f2.4 dan udah dilengkapi LED flash untuk selfie. Atau juga bisa buat benerin makeup di tempat gelap. Hasil foto-foto selfie-nya ya, kalau mode 32 megapikselnya tidak diaktifkan, ukuran filenya 8 megapiksel aja. Tapi kualitas fotonya udah cakep banget loh untuk kelas harga 2 juta. Warnanya bagus, detailnya juga dapat. Fitur HDR-nya jalan banget, jadinya kalau foto dengan background terang, background langit, hasilnya tetap keren. Untuk foto selfie pakai mode portrait juga udah rapi potongan blurnya. Ya pokoknya kamera depannya udah bikin puas lah kalau menurut saya. Buat foto-foto ya. Sementara kalau untuk kamera boba iPhone 2 jutaan ini, kelihatan ya bobanya 3 biji gede-gede, ditambah lagi ada satu ini logo kamera. Sebenarnya ini cuma dual kamera aja. Dimana kamera utamanya 50 megapiksel dengan aperture yang udah kelas flagship f1.6. Dan satu lagi kamera pendukung untuk mode portrait. Untuk fitur kameranya sih udah komplit banget, cuma minus di mode kamera makro dan juga ultrawide karena emang nggak ada kameranya. Dan kayak gini nih, untuk foto-foto hasil kamera utamanya. Udah bagus banget kalau menurut saya untuk kelas harga 2 jutaan. Tone warnanya bagus, berasa pas, nggak pucat dan juga nggak terlalu cerah ya. Detailnya juga mantep banget dan jernih. Terus juga fitur HDR-nya tuh jalan banget. Jadinya kalau kita foto dengan background terang, kayak misalkan ada background langit gitu ya. Baik background maupun hasil foto objeknya tuh tetap terang dan cakep dilihatnya. Pokoknya saya puas dengan hasil foto kamera utamanya. Kalau untuk foto dengan mode portrait juga hasil fotonya bagian blurnya tuh rapi ya. Jarang banget yang namanya salah blur. Walaupun gayanya aneh-aneh atau backgroundnya rame berantakan, tetap aja potongan blurnya rapi. Yang penting foto-fotonya di kondisi cahaya cukup.
Dan buat yang suka jalan-jalan malam, foto-foto malam hari, ini juga udah bisa diandalin, udah cakep. Karena selain yang saya bilang tadi ya, aperture kameranya udah kelas flagship. Mode malamnya bisa menghasilkan foto yang terang, jernih, dan minim noise. Untuk kelas harga 2 jutaan, ini udah keren banget. Ya pokoknya kalau buat foto-foto, Technospark 10 Pro ini udah bisa banget diandelin kalau buat cari rejeki. Buat foto-foto di-upload ke sosial media atau ke toko online gitu ya, ini udah bisa banget. Sementara kalau untuk perekaman video, ya baik kamera depan maupun kamera belakang berasa masih goyang. Kayak gini nih hasil rekaman videonya. Kalau perekaman video kamera depan pakai fitur HDR, langitnya jadi kelihatan lumayan berwarna ya, nggak cuma putih doang gitu ya. Bisa lihat tuh, langitnya masih kelihatan detailnya. Nah, kalau fitur HDR-nya dimatiin, langitnya putih doang gini. Dan kamu bisa lihat sendiri ya, ini Full HD 30 fps dipakai buat jalan masih bergoyang. Sementara kalau kamera belakangnya kayak gimana buat rekam video, kita coba yuk. Nah, kayak gini nih, hasil rekaman video menggunakan kamera belakang. Sayang banget sih, di kelas harga 2 juta ini belum dibekali stabilisasi AIS ya. Padahal ini untuk prosesornya udah lumayan kuat kalau misalkan AIS dipasang. Seandainya ada pasti lebih stabil gitu, sayang banget sih. Kalau untuk fokusnya sendiri, ini udah langsung pindah fokus tuh. Fokusnya bisa pindah dengan baik dan kamu bisa lihat yang namanya detailnya dapat banget. Bisa kalau buat bikin konten ini udah bisa jadi andalan. Oke, sekarang untuk bagian softwarenya ya. Technospark 10 Pro ini menggunakan sistem operasi udah Android 13. Tapi sistem antarmukanya bikinan Tekno sendiri yaitu HiOS versi 12. Yang kalau menurut saya ya, sistem antarmukanya ini tuh rapi, nggak keramaian, dan juga enak dilihatnya. Berasa ringan juga untuk penggunaan harian. Dan kalau kamu pengen rubah-rubah tema atau ganti-ganti wallpaper, ada aplikasi HiTheme atau aplikasi theme store bawaan yang bisa nyediain wallpaper dan juga tema yang pilihannya banyak banget. Kalau kamu mau ganti-ganti font tulisan juga pilihannya banyak. Dan yang paling penting adalah rata-rata pilihannya gratis. Nggak perlu bayar lagi kalau mau ganti gaya HP. Buat yang suka dengerin FM radio analog, di sini juga masih ada. Buka aja aplikasi Wow FM. Jangan lupa pakai earphone kabel untuk bisa nangkep sinyal FM. Fitur yang udah mulai jarang nih di HP-HP zaman now keluaran terbaru. Ada juga fitur Smart Sidebar ya, untuk memudahkan kita mengakses aplikasi yang sering kita pakai dengan cara swipe aja layar dari samping dan ditahan di tengah kayak gini. Akan muncul sidebar-nya terbuka di situ dan kita bisa akses fitur kayak fitur barcode scanner, screen capture, screen recording yang diakses dengan mudah kalau lewat sini. Terus nih ya, kalau kita masuk ke menu setting, terus pilih menu special function, di situ ada fitur yang namanya social turbo untuk memaksimalkan pengalaman kita pakai aplikasi WhatsApp. Di mana di sini kita bisa merubah suara, terus juga panggilan video call cantik, bahkan kita bisa juga bikin stiker sendiri. Masih disediain juga fitur App Twin untuk menggandakan aplikasi sosial media dan aplikasi chatting. Jadinya kita bisa aktifin 3 nomor WhatsApp di satu HP secara berbarengan. WhatsApp utama, WhatsApp cloning, dan satu lagi WhatsApp bisnis. WhatsApp-nya 3, tapi yang WhatsApp nggak ada. Dan masih banyak lagi ya fitur-fitur menarik lainnya yang nggak saya bahas di sini yang bisa kamu cobain sendiri kalau kamu udah beli HP-nya. Cek aja ya link di deskripsi video biar dapat harga yang paling menarik. Ya intinya dengan harga mulai dari 2 juta untuk yang 128 GB atau kalau yang kayak saya ya yang 2,3 juta, ini tuh recommended banget untuk dibeli. Karena desainnya kece, mewahnya tuh berasa kayak iPhone di genggaman. Kameranya juga tajam, terus buat main game juga asik. Pokoknya udah bikin puas ya walaupun ada aja kekurangannya. Untuk kekurangannya apa, kamu cek lagi ya. Kamu tonton lagi dari depan, jangan di-skip. Di situ udah saya bahas kekurangannya apa. Dan segitu aja videonya. Semoga bermanfaat. Bang Teno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Harga 2,3 juta setara nih sama Realme C55. Compare gak ya?